Selamat berjumpa kembali sahabat semesta. Mungkin di sebagian kita tidaklah asing lagi dengan sayuran yang satu ini. Sayur kubis atau sayur kol merupakan salah satu jenis sayuran daun yang berasal dari daerah subtropis. Di Indonesia sayur kol sudah cukup lama dibudidayakan. Produksi kubis di negara kita, selain untuk memenuhi keperluan dalam negeri, juga merupakan komoditas ekspor ke berbagai negara di dunia. Sayur kol juga mengandung sejumlah zat gizi mikro lainnya, termasuk vitamin A, zat besi, dan riboflavin. Kandungan vitamin B6 dan folat pada sayuran ini memiliki peran penting untuk metabolisme energi dan fungsi normal sistem saraf. Ia juga kaya antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Kali ini Karya Semesta akan mengajak Anda berkunjung ke pertanian sayur kol berskala besar di Australia. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya jika Anda subscribe channel Karya Semesta ini. Channel yang konsisten membahas berbagai macam pertanian dan peternakan modern di seluruh dunia. Kubis atau sayur kol sangat bagus dibudidayakan di cuaca dingin. Petani juga harus mempertimbangkan tanah, letak lahan, dan cuacanya. Sebelum penanaman, petani akan mengemburkan tanah yang akan ditanami kubis dengan traktor pembajak. Petani sayur kubis di Australia biasanya menanam kubis di akhir musim panas, dan dipanen pada musim dingin. Penanam bibit kubis sudah menggunakan teknologi pertanian modern, sehingga petani Australia akan menjadi lebih ringan saat penanaman bibit kubis. Kubis membutuhkan 80-100 hari untuk bisa dipanen dari awal penanaman bibit. Tergantung varian kubis mana yang akan ditanami. Pada musim dingin datang, petani akan memanen kubis dengan traktor khusus pemanen kubis. Traktor pemanen ini sengaja didesain khusus untuk penanaman kubis oleh negara Australia. Tahukah kamu asal mula sayur kol tumbuh di Indonesia? Pada awalnya, sayur kol dimasak oleh orang Belanda untuk membuat makanan bernama zuurkool, stamppot, boerenkoolsoep, dan sauerkraut. Kuliner tersebut biasa disantap oleh orang Belanda pada masa itu. Pada masa itulah sayur kubis bisa berkembang dan dibudidayakan di Indonesia. Setelah sayur kubis atau sayur kol ini dipanen, sayur kol ini akan dibawa ke tempat penampungan sementara untuk proses pengiriman ke berbagai kota di Australia. Meskipun Australia bukan penghasil kubis terbesar di dunia, tapi Australia bisa menghasilkan kubis atau sayur kol 150 juta ton per tahunnya. Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization,
menunjukkan bahwa China merupakan negara penghasil atau produsen sayur kubis atau kol terbesar di dunia, mencatat sepanjang tahun 2021 China mampu menghasilkan sayur kubis sebanyak 330 juta ton per tahun. Hasil kubis di China jauh meninggalkan negara-negara lain sebagai penghasil kubis. Sedangkan di Indonesia sendiri menghasilkan kubis atau sayur kol berkisar 2.000 ton per tahunnya. Itulah dia proses pertanian sayur kubis atau sayur kol di Australia. Semoga video ini menjadi penambah pengetahuan kita tentang pertanian sayur kol. Jika kamu senang dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Karya Semesta. Channel yang konsisten membahas tentang pertanian dan peternakan modern berskala besar di seluruh dunia.